if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau bahas satu pertandingan, yaitu Derby Manchester. Ya, gue baru aja selesai nonton pertandingannya. Kemungkinan uploadnya besoknya ya, baru gue upload. Ya, kita tahu gue sudah buat previewnya dan gue sudah jelaskan di sana bahwa it's a 50-50 match. Ya, secara performa individual, MU di atas Manchester City. Jujur, terutama pada saat setelah Piala Dunia. Tapi secara sistem, secara gaya permainan, secara kekompakan, Manchester City di atas Manchester United. Sehingga dari dua faktor itu, gue bisa bilang seimbang. Nah, kita bahas dulu dari starting 11. Ya, MU turun dengan 4-2-3-1 seperti biasa. Di belakang De Gea, Malaysia di kiri, Luke Shaw ternyata main di center back, bukan Lisandro. Gue pikir Lisandro kemarin. Terus Varane, Wan bisa ke kanan. Di tengah, Fred dengan Casemiro. Ya, Eriksen di depannya bermain di nomor 10, Rashford kiri, Bruno Fernandes kanan. Dan Martial di striker. Sedangkan Manchester City main dengan 4-3-3, praktis skuad terbaik menurut gua. Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Haaland, dan juga Riyad Mahrez. Jadi praktis pemain-pemain inti yang dimainkan oleh seorang Pep Guardiola. Nah, jalannya babak pertama seperti apa? Jalan babak pertama sebenarnya Manchester City coba untuk kuasai permainan. Mereka unggul dari ball possession, tapi MU justru ya seperti yang gue bilang di preview juga, mereka harus manfaatkan counter attack. Mereka harus bermain lebih responsif, ya, lebih reaktif football, lebih memanfaatkan counter attack karena mereka pasti akan dapat counter attack. Ya, City akan lebih banyak pegang bola dan mereka pasti akan mendapatkan celah untuk melakukan serangan balik. Dan mereka dapatkan itu 2 kali di babak pertama. Sayangnya Marcus Rashford 2 kalinya itu, satunya sudah bisa lewatin Ederson, ternyata tendangannya masih bisa diblok oleh Walker. Yang kedua dia one on one, dia bisa passing sebenarnya kepada Martial, tapi dia coba shot dan masih bisa di save oleh Ederson. Ya, terus ada kalau nggak salah satu shot juga awal dari Bruno ya. Jadi ada total mungkin 3 counter attack di babak pertama dari Manchester United. Sedangkan Manchester City babak pertama, mereka menguasai bola tapi mereka sulit sekali untuk menembus lini pertahanan MU. Yang gua akui sangat amat kokoh, sangat amat solid di pertandingan kali ini. Di cover oleh 2 DM, Fred dengan Casemiro yang mainnya sangat rapih. Ya, sangat rapih. Ya, mereka jarang sekali meninggalkan posisi mereka. Mereka sering mengcover bahkan center back mereka sehingga menjadi 5 back, tidak segan-segan itu secara bergantian mereka lakukan dan it works gitu. Ya, tidak banyak passing kepada Erling Haaland. Benar-benar aliran bola kepada Erling Haaland stop. Baik dari De Bruyne, Walker, Mahrez, Foden sama sekali nggak mendapatkan space untuk melakukan passing kepada Erling Haaland. Dan sangat luar biasa itu. Wan-Bissaka main luar biasa sekali. Malaysia pun demikian. Jadi Manchester City di babak pertama, menurut gua, walaupun mereka menguasai secara pertandingan, secara ball possession, tapi sekali lagi yang gue bilang, ball possession itu bukan segalanya. Ball possession itu tidak penting kalau lu tidak bisa create peluang. Maka dari itu gue agak bullshit ya kalau orang dibilang sistemnya berjalan hanya dengan menguasai ball possession. Sama sekali tidak berpengaruh menurut gue, dan MU membuktikan itu di babak pertama. Walaupun mereka pegang bola lebih sedikit, tapi jalannya laga itu sesuai dengan yang Ten Hag mau, sesuai dengan sistem yang Ten Hag sudah rencanakan, yaitu MU akan mendapatkan counter attack dan counter attack-nya berbahaya. Ya, tinggal gol aja belum dapat. Nah, sempat kan Rashford di akhir-akhir babak pertama cedera. Untungnya di babak kedua dia masih bisa main, bahkan sampai menit 90 dia main. Itu poin yang penting sekali. Kalau Rashford cedera, bahaya menurut gua, akan berbeda pertandingan ini. Masuk babak kedua, Ten Hag langsung menggantikan Martial, yang memang Martial ini memang berkali-kali ya, menurut gua berkali-kali diberikan kesempatan, ya berkali-kali juga diganti karena memang bapuk, karena memang dia yang tidak terlibat dalam permainan. Ya, seringkali dia sulit menemukan ruang di lini pertahanan, sulit sekali menjadi finisher, sehingga dia diganti oleh
Anthony, gue pikir kan Anthony ganti Rashford karena cedera, ternyata Rashford masih bisa main, Anthony dimasukkan dan kelihatan ya Anthony dengan Rashford sebagai dua striker bayangan di depan, dan Bruno lebih free roll ya, diberikan keleluasan oleh Erik ten Hag. Nah, sebenarnya dari awal babak kedua Manchester City ngegas. Manchester City ngegas mengurung pertahanan MU, benar-benar MU nggak bisa keluar sama sekali, bahkan ada sempat 15 menit awal itu biasa kan ada statistik last 10 minutes atau last 15 minutes ball possession, itu Manchester City 90%, MU cuma 10%. Saking mereka memang mengurung pertahanan Manchester United dan MU nggak bisa keluar dari tekanan. Sampai akhirnya Grealish masuk menit 57 gantian Foden. Foden sama sekali nggak kelihatan. Ya, sama sekali nggak kelihatan, dikantongin oleh Wan-Bissaka. Dan ternyata berhasil. Satu peluang, satu shot on target pertama, satu peluang berbahaya pertama dari Kevin De Bruyne. Passing akurat, terobosan bagus pertama dari Kevin De Bruyne. Akhirnya bisa jadi gol dari Jack Grealish. Sedikit telat aja Casemiro, dan ini memang kualitas Manchester City bahwa mereka tidak perlu banyak peluang untuk bisa cetak gol. Dan mereka buktikan 1-0 ya sebenarnya belum aman kalau kita lihat derby. Yang namanya derby 1-2 menit bisa menjadi crucial moment. Dan itu Ten Hag lakukan pergantian pemain di menit 72. Garnacho menggantikan Eriksen. Kembali lagi main 4-2-3-1 dengan Bruno sebagai playmaker, Garnacho kiri, Rashford tengah, Anthony kanan. Dan di situ MU lebih mendapatkan peluang lewat counter attack karena mereka lebih banyak pemain yang cepat dan punya skill individu. Masuk menit 78. Satu counter attack long ball yang luar biasa dari Casemiro. Rashford ini cerdas kalau gue bilang. Ya, dia tahu dia offside. Sempat dia mau kejar kan? Beruntung dia tidak sentuh itu bola, dan Bruno jelas tidak offside dan bisa cetak gol. Sehingga VAR memutuskan ya Bruno cetak gol. Golnya sah karena Rashford tidak sentuh bola tersebut. Kalau Rashford sentuh bola tersebut, itu offside. Itu murni offside. Jadi ini ada kecerdasan dari Bruno. Rashford juga cerdas, dan ya lewat counter attack MU bisa memanfaatkan peluang tersebut bisa jadi gol. Ya, peluang yang seperti yang gue bilang memanfaatkan lini pertahanan City yang sangat tinggi dengan umpan terobosan, dan Liverpool pun pada saat menang lawan City memanfaatkan hal itu. Dan MU mencetak gol lewat counter attack, memanfaatkan hal yang sama yang dimanfaatkan oleh Liverpool, which is good menurut gue. Habis itu MU dapat momentum. Ya, MU dapat momentum. 4 menit berselang, bam, 2-0. Lewat counter attack juga, trupas dari Eriksen kepada Eriksen apa Bruno kalau nggak salah, kepada si Garnacho di kiri. Dia olah, dia sempat passing di blok, terus ternyata dia pintar. Dia puter ya, dan Rashford di situ kosong sekali. Ini gue bilang miss defense dari Manchester City. Nggak ada pemain yang bereaksi sama sekali. Semuanya ngeliatin, semuanya nonton. Ada Akanji di situ dekatnya, benar-benar nonton ya. 2-1. Dan habis itu City pun berusaha untuk menyamakan kedudukan, tapi mereka nggak dapat peluang sama sekali. Ya, jadi secara overall MU sangat amat layak menang menurut gua. Murni dari efektivitas. Yang mereka jauh lebih banyak menciptakan peluang daripada Manchester City, dan mereka bisa memanfaatkan peluang mereka, terutama di babak kedua. 2 peluang besar, 2 gol. Sedangkan Manchester City 1 peluang besar, 1 gol. Ya, dan ini juga menjawab preview preview yang gue buat bahwa Manchester City ini nggak hebat-hebat amat. Performa pemain mereka drop semenjak sehabis Piala Dunia, dan itu terlihat sekali di pertandingan ini. Kevin De Bruyne hanya 1 momen assist, Bernardo Silva, Foden, Haaland, Mahrez nggak kelihatan sama sekali nggak kelihatan. Dan defense MU itu sangat kokoh, sehingga apa? Ya, akhirnya muter-muter doang, bener-bener muter-muter doang. Dan Pep pun tidak memasukkan pemain-pemain lain di bangku cadangan. Contoh Gundogan, contoh Alvarez tidak diganti sama sekali. Ya, ini yang suka repot juga Pep ya. Seringkali dia seperti ini, hanya ganti 1 pemain, padahal posisi kalah dia harus butuh angin segar, tapi nggak diganti sama sekali. Ya, jadi ini kemenangan yang sangat-sangat penting, bukan hanya untuk poin bagi Manchester United, tapi sebagai meningkatkan kepercayaan diri.
menurut gua. Karena apa? Di putaran pertama mereka lawan Big Six, mereka tak terkalahkan kecuali lawan City di bantai. Sisanya mereka menang lawan Liverpool, Spurs, Arsenal, dan bahkan imbang lawan Chelsea 1-1. Nah, di paruh kedua, tim yang mengalahkan mereka di paruh pertama, satu-satunya tim dari Big Six, mereka sudah bisa kalahkan. Nah, ini kan membuat kepercayaan diri pemain, moral pemain itu sekarang sedang dalam moral yang sangat tinggi. Ya, mereka sedang dalam percaya diri yang sangat luar biasa. Dan ditambah poin mereka sekarang cuma beda satu loh dengan Manchester City. Mereka ada di peringkat 3 besar. Ya, Manchester City dengan 39 poin, Manchester United dengan 38 poin. Ya, jadi ya gue bilang berbahaya sekali ini untuk Arsenal. Mengancam sekali Manchester United ini. Dan bukan tidak mungkin Manchester City bisa saja disalip. Ya, kalau mereka kehilangan poin lagi. Karena gue lihat Manchester City secara performa pemainnya ini drop. Ya, kalau performa pemain ini tidak balik, berbahaya untuk Manchester City ke depannya. Ya, terutama menghadapi tim yang dengan defense yang bagus. Di situ mereka kesulitan. Ya, jadi ya selamat kembali lagi menurut gue sangat unbelievable apa yang dilakukan oleh Ten Hag di musim pertamanya. Dia bisa membuat kejutan-kejutan, perkembangan progres yang sangat jelas dari permainan Manchester United walaupun dengan reaktif football, tapi nggak ada salahnya sama sekali untuk bermain reaktif. Makanya gue selalu tidak mempermasalahkan kalau lu bermain mengandalkan counter attack, karena selama itu justru bisa menjadi senjata untuk mengalahkan tim seperti Manchester City dengan penguasaan bola yang bagus seperti zamannya dulu Real Madrid melawan Barcelona. Dengan menghadapi tiki taka Barcelona, Real Madrid lebih mengandalkan counter attack cepat dan berhasil. Kenapa lu tidak coba hal yang sama untuk menghadapi Manchester City? Dan itu sudah dibuktikan oleh Manchester United di pertandingan kali ini. Jadi ya secara overall sangat layak menang. Dan ini menjadi PR juga untuk Pep bahwa ya lu bisa dikalahkan loh. Secara poin pun lu semakin jauh dari Arsenal. Kalau Arsenal menang bedanya itu 8 poin, bayangkan 8 poin. Ya, dan ya sistem lu ini udah nggak canggih-canggih amat lagi, sudah mulai terbaca. Ya, kalau pemain lu nggak perform, selesai juga. Itu kan membuktikan bahwa Pep tanpa pemain yang bisa perform pun bisa saja dikalahkan. Permainannya juga jelek. Ya, walaupun mereka menguasai ball possession sekali lagi, tapi minim sekali peluang. Minim sekali peluang bisa gue katakan. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.